Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari tim divisi akademik akan memberikan video pembelajaran tentang mata kuliah MPC 2. Di sini saya akan mengawali dengan materi tentang rasio estimator atau penduga rasio. Seperti kita tahu, di saat MPC 1 kita sudah mempelajari tentang teknik-teknik PPS, di mana teknik PPS itu dia menggunakan variabel pendukung yang dapat mendukung variabel yang ingin kita teliti. Di sini, selain variabel yang diteliti atau disimbolkan dengan Y, satu atau lebih variabel pendukung X bisa dikaji korelasinya dari setiap unit populasi. Lalu, pada tahap estimasi, korelasi antara variabel yang diteliti dan variabel pendukung bisa digunakan untuk menghasilkan estimasi-estimasi yang lebih tepat daripada yang diperoleh dari variabel Y itu sendiri. Seperti kita tahu pada teknik SRS, sistematik maupun stratified, dia hanya menggunakan tentang variabel Y itu sendiri. Sedangkan teknik PPS adalah teknik yang memperhitungkan adanya korelasi dengan variabel-variabel pendukung. Jadi adanya variabel pendukung dan variabel diteliti, hubungan mereka akan lebih dikaji pada materi ini. Lalu, salah satu metode estimasi yang sering dipakai adalah rasio, di mana rasio itu adalah selisih dari rata-rata variabel yang ingin diteliti dibagi dengan rata-rata variabel pendukung. Tetapi karena kita tidak memungkinkan untuk menghitung rasio populasi, maka kita bisa menghitung rasio penduga atau RCAP dengan menggunakan data-data sampel yang diperoleh secara acak. Definisinya adalah rasio estimator adalah suatu metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan atau rasio antara variabel yang diteliti dengan variabel pendukung untuk meningkatkan efisiensi pendugaan parameter populasi. Mengapa sih kita menggunakan estimasi rasio? Pertama, estimasi rasio ini seringkali dapat digunakan untuk memperkirakan estimasi terhadap variabel-variabel lainnya. Misalnya, estimasi rasio produksi padi terhadap luas lahan, di mana variabel yang ingin diteliti adalah variabel produksi padi dan variabel pendukungnya adalah luas lahan itu sendiri. Lalu contoh kedua adalah estimasi rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, di mana penduduk laki-laki adalah variabel yang ingin diteliti dan variabel pendukungnya adalah penduduk perempuan, dan seterusnya. Lalu, kenapa sih kita menggunakan rasio estimasi? Rasio estimasi di mana kadangkala kita ingin melakukan estimasi total, tetapi ukuran populasinya tidak diketahui. Kita tidak dapat menggunakan rumus Y-cap sama dengan N besar kali Y bar, di mana rumus itu adalah rumus penduga total pada teknik SRS. Namun, jika kita memiliki variabel pendukung, maka kita bisa mengestimasi ukuran populasi, di mana ukuran populasi adalah X besar dibagi X bar kecil. Artinya, jumlah total seluruh variabel pendukung dibagi dengan rata-rata variabel pendukung yang terpilih sebagai sampel. Sehingga dapat digunakan rumusnya estimasi total karakteristik dengan mensubstitusi nilai N menjadi Y-cap sama dengan X besar dibagi X kecil bar dikali Y bar. Lalu dapat digunakan untuk meningkatkan presisi dari estimasi rata-rata dan estimasi total. Lalu estimasi rasio juga bisa digunakan untuk melakukan adjustment dari data sampel sehingga akan diperoleh estimasi yang lebih akurat. Lalu, jika diketahui bahwa jumlah, misalnya nih ada contoh soal, jika diketahui bahwa jumlah populasi mahasiswa wanita adalah 2.700 orang dan populasi mahasiswa pria adalah 1.300 orang, maka kita bisa mengestimasi tentang
berapa sih total mahasiswa yang ingin berkarir di suatu bidang. Di contoh ini adalah bidang riset. Lalu estimasi rasio ini juga bisa digunakan untuk adjustment respon. Misalnya, untuk meneliti jumlah upah yang dikeluarkan perusahaan, diambil beberapa perusahaan sebagai sampel. Misalnya, kita ingin melakukan estimasi total tentang jumlah upah yang dikeluarkan perusahaan. Maka variabel yang ingin diteliti itu adalah jumlah upah yang dikeluarkan, dan variabel pendukung itu adalah jumlah pekerjanya. Di sini dapat diketahui rumusnya adalah Y-cap atau total penduga rasio adalah Y bar dibagi X bar dikali X. Di mana dia mengasumsikan bahwa perbandingan antara total variabel pendukung serta dengan rata-ratanya itu dia sebanding dengan total dari variabel yang ingin teliti dengan rata-ratanya. Tuh. Lalu ada sifat-sifat dari rasio estimator. Secara umum, rasio estimator adalah estimator yang bias konsisten. Maksudnya adalah semakin besar ukuran sampel, maka biasnya akan semakin kecil. Lalu sifatnya ini adalah dia mengikuti limited distribution. Artinya jika sampel-sampel yang diambil itu semakin banyak, maka sebarannya akan memiliki atau konvergen dalam distribusi pada distribusi normal. Lalu ini adalah notasinya. Y kecil itu adalah jumlah total nilai-nilai unit pada variabel yang ingin diteliti yang terpilih sebagai sampel. X kecil itu adalah total dari nilai variabel pendukung dari data sampel. Lalu Y besar itu adalah nilai karakteristik totalnya yang diteliti sebagai populasi, dan X besar adalah variabel pendukung yang diteliti sebagai populasi. Di sini ada rumusnya adalah di mana estimator rasio adalah R-cap sama dengan Y bar dibagi dengan X bar. Lalu estimator rata-rata adalah Y bar sama dengan Y bar. Estimator rasio adalah R-cap dikali X bar. Sedangkan estimator totalnya adalah Y besar cap rasio adalah rasio cap dikali X besar. Sedangkan estimasi variansnya adalah dapat diturunkan sehingga menjadi 1 dikurang F bar N dikali varians dari variabel yang diteliti dikurang 2 dikali rasio penduga dikali covarians YX ditambah rasio cap dikuadratkan dikali varians variabel yang ingin yang menjadi pendukung. Sedangkan jika kita ingin melakukan inferensi terhadap rasio, maka dapat digunakan varians dari rasio penduga adalah 1 dikurang F dibagi N dikali X bar dikuadratkan. Lalu dikali dengan varians variabel yang ingin diteliti dikurang 2 dikali rasio penduga dikali covarians X dan Y ditambah rasio penduga dikuadratkan dikali varians variabel yang ingin diteliti. Sedangkan variabel totalnya, maksudnya varians totalnya adalah N kuadrat dikali 1 min F dibagi N dikali varians dari variabel yang ingin diteliti dikurang 2 dikali penduga rasio dikali covarians antara Y dan X ditambah dengan rasio penduga dikuadratkan dikali varians dari variabel yang ingin menjadi pendukung.
Lalu yang kedua adalah penduga regresi atau regression estimator. Seperti halnya rasio, linear regresi atau regresi linear juga dapat digunakan untuk mengestimasi dari total nilai variabel, nilai karakteristik dari variabel yang diteliti. Dan juga tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan presisi. Seperti kita tahu ada rumusnya generalized estimator, yaitu Y bar generalized atau Y bar G sama dengan Y bar ditambah suatu konstanta dikali X bar atau rata-rata dari variabel yang ingin diteliti sebagai populasi dikurang rata-rata dari variabel yang ingin menjadi pendukung sebagai sampel. Artinya ketika C sama dengan 0, maka C-nya kan hilang dan 0, tinggallah Y bar, di mana Y bar ini adalah rata-rata sederhananya. Lalu ketika C sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta, maka dia akan menjadi penduga beda. Sedangkan jika C itu adalah beta, maka beta itu adalah koefisien regresi populasi, sehingga dia menjadi estimator regresi. Dan jika C itu adalah B, di mana B itu adalah perubahan acak yang menjadi estimator atau estimasi titik bagi beta, maka dapat dirumuskan Y bar linear regression sama dengan Y bar ditambah B dikali X besar bar dikurang X kecil bar. Lalu jika C itu adalah Y bar per X bar, maka dia akan menjadi rasio estimator. Jadi semuanya itu berasal dari rumus generalized estimator. Ini adalah rumus SRS, di mana Y bar itu adalah sigma YI per N. Lalu jika diambil secara PPS, maka dia menjadi Y bar sama dengan 1 per N besar kali N kecil dikali sigma Z kali YI per ZI, di mana YI ini adalah variabel yang ingin diteliti, dan Z itu adalah variabel pendukung. Sama seperti Y tadi, maka X-nya juga memiliki rumus rata-rata jika dia secara SRS maka dia menjadi sigma XI per N, dan jika secara PPS maka dia akan menjadi 1 per N besar kali N kecil dikali sigma Z kali XI per ZI, di mana X itu adalah variabel pendukung dan Z itu adalah variabel yang menjadi pendukung dari variabel X tadi. Gitu. Lalu ini adalah rumusnya, di mana varians Y bar C itu adalah varians Y bar dikurang 2C kali covarians Y bar, X bar ditambah C kuadrat kali varian X bar. Di mana secara SRS itu kan WOR itu kan 1 untuk yang Y bar 1 min F dibagi N dikali varians Y. Untuk yang varians X maka 1 min F dibagi N dikali varians X, dan covariansnya adalah 1 min F dibagi N dikali covarians X dan Y. Pertama adalah penduga beda. Misalkan Y dan X adalah karakteristik yang saling berkorelasi. Dari satu gugus sampel yang berukuran N dan ditarik secara SRS, maka akan diperoleh unbiased estimator Y bar dan X bar bagi Y bar besar dan X bar yang besar. Dalam praktiknya, selain kita bisa melakukan estimasi perbedaan nilai karakteristik, seringkali kita juga ingin memperkirakan rata-rata nilai karakteristiknya pada periode survei yang berbeda. Gitu. Di mana Y cap adalah Y cap 1 tambah Y cap 2 dibagi 2. Maka sampling variansnya jika mengikuti StatMat, dia akan menjadi 1/4 varians Y cap 1 ditambah 1/4 varians Y cap 2 baru ditambah dengan covariansnya. Gitu. Lalu jika kita ingin meminimumkan varians, maka kita harus menurunkan terhadap K dan menyamakannya sama dengan 0. Sehingga K ini akan didapat covarians X bar Y bar dibagi dengan varians X bar. Ini
sama saja seperti metode least square pada mata kuliah Anarek. Di mana jika kadangkala beta itu tidak diketahui, kan beta itu adalah koefisien regresi dari populasi. Namun ada kalanya kita tidak bisa meneliti semua populasi secara keseluruhan. Maka diambillah perubahan acak sebagai estimator dari beta, yaitu B. Di mana B itu adalah pembagian antara covariance dibagi dengan varian X. Tuh. Di mana rumusnya itu adalah sigma XI dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi dengan sigma XI kurang X bar dikuadratkan. Lalu ada untuk yang variasnya sama seperti yang SRS, rumusnya dan lalu ada varians Y bar linear regression adalah 1 min F dibagi N dikali varians dikuadratkan dikali 1 min rho kuadrat. Di mana rho itu adalah korelasi antara variabel pendukung dan variabel yang ingin diteliti. Gitu. Ini adalah buktinya. Ini adalah pembuktian rumusnya. Pembuktian rumusnya dia akan menjadi seperti yang rumus tadi. Yang rumus ini. Varians Y bar linear regression adalah 1 min F per N dikali varians Y dikali 1 min rho kuadrat. Gitu. Lalu untuk estimasi totalnya, maka Y cap linear regression adalah N dikali Y bar linear regression atau N dikali Y bar ditambah B dikali X besar bar dikurang X kecil bar. Lalu untuk varian samplingnya tinggal menambahkan N kuadrat gitu. Jadi menjadi N kuadrat dikali 1 min F per N dikali varians Y dikali 1 min rho kuadrat. Gitu. Ini adalah pembuktian rumus. Lalu secara umum kita kadangkala kita ingin membandingkan apakah suatu penduga lebih baik daripada penduga yang lain. Menurut teorinya, kalau suatu teknik itu akan lebih baik jika variansnya yang didapatkan sekecil mungkin. Maka jika kita ingin membandingkannya, maka misalnya kita ingin membandingkan penduga regresi dengan penduga SRS. Di mana kan seperti kita tahu penduga regresi itu adalah 1 min F dibagi N dikali variasi dikali 1 min rho kuadrat. Lalu 1 min F, baru untuk yang varians Y bar SRS adalah 1 min F dibagi N dikali varians. Jika kita ingin melakukan perbandingan, maka sisi atas dan sisi bawah itu dicoret ya, tinggal 1 min rho kuadrat. Di mana rho itu adalah korelasi antara variabel X dan variabel Y. Ini membuktikan jika korelasi antara variabel X dan Y itu semakin kuat, maka dapat dipastikan teknik penduga regresi adalah teknik yang sangat baik. Gitu. Sedangkan ini adalah perbandingannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu studi yang bertujuan untuk mempelajari produksi susu dilakukan dengan menarik sampel sebanyak 17 desa dari 117 desa secara SSWOR. Maka dapat kita pastikan N besarnya adalah 117 dan N kecilnya 17. Estimasi yang digunakan adalah rasio estimasi dan regresi estimasi. Diketahui total ternak berdasarkan hasil sensus adalah 143.968 ekor. Ini adalah data-datanya, di mana X itu adalah survei susunya, sedangkan X itu adalah variabel tentang banyaknya ternak yang
yang diternakkan. Lalu jika kita memplot, kita akan dapat membuat suatu asumsi bahwa sebaran plot-plot ini dia akan mengikuti garis ini, tuh, mengikuti garis lurus yang berkorelasi secara positif. Lalu ini ringkasannya, di mana N besarnya 117 dan N kecilnya 17. Lalu X barnya adalah 1143,06 dan Y barnya adalah 1133,29. Seperti kita tahu tadi, rasionya kan Y bar dibagi X bar, maka 1133,29 dibagi dengan 1143,06. Didapatlah rasio penduganya adalah 0,9939. Lalu untuk variasinya masing-masing didapat 458,56. Untuk yang variabel X, varians untuk variabel Y adalah 287,85 dan kovariansnya adalah 262,86. Maka didapatlah estimasi atau penduga titik bagi beta. Disimpulkan dengan B, dapatlah 0,5732. Sedangkan rho-nya atau korelasinya adalah 0,7235. Jika kita ingin melakukan penduga SRS, rumusnya kan kalau penduga kan secara SRS kan N besar dikali Y bar. N besar tadi kan 117, lalu dikali 1133,29 sama dengan 132.595 ekor. Dan untuk estimasi variasinya adalah 1,29285. Lalu untuk penduga rasionya, kan tadi kan rasio udah berapa nih? 0,9939. Tinggal kalikan dengan total karakteristik dari variabel pendukung, yaitu 143.968 sama dengan 143.090. Sedangkan estimasi variansnya, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Kan kita sudah mengetahui apanya? Varians Y, varians X, kovarians X, Y, dan rasionya. Maka jika kita tinggal masukkan rumus, tinggal dapat 118.890. Lalu untuk penduga regresi, maka Y cap linear regression adalah N dikali Y bar ditambah B kali X bar dikali X kecil bar. Didapatlah 139.263. Dan estimasi varians adalah 1 min F dikali N kuadrat per N dikali varians Y dikali 1 min rho kuadrat. Didapatlah 103.700. Terima kasih. Begini, inilah akhir dari video pembelajaran kali ini MPC 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.